Oh iya ini Inari nih. Inari, asik. Inari. Iya, maksudnya kayak ini nggak kayak misalnya dia mau milih sepatu nih karena cepet. Waduh kelewatan gitu. Berapa kali? Dan ini Reska. Respondes masih ditatul. Konnichiwa, balik lagi ke Mama Sabine. Makan-makan sambil ngobrol tanpa harakiri. Saya Hibzio Irdes dan ini Reska. Respondes masih ditatul. Dan saya nih Rigen Goro Nichiwa. Hari ini kumpul-kumpul mau makan-makan. Oh, Japanese fast food. Japanese food. Fast food. Japanese fast food. Ini namanya apa? Telur nasi diikat sama onigiri. Namanya disebut Nasi. Gua di sini kalau ada ini. Ya udah dulu sambil ditato aja. Tamago. Hah? Tamago. Tamago nih. Terus di sini sudah ada ini apa ini? Oh, abone. Abon. Telur ikan. Telur ikan. Oh. Mantap Ki. Jangan Bima kok. Mantap Ki. Jangan Bima. Makasih. Bon cabe. Pakai cuka. Kenapa dia ada punya nama Tamago sih? Kenapa? Karena ini atasnya menyerupai tahu. Tahu dimasak dan digoreng. Oh. Boleh. Sejarah nek. Sejarah nih. Lanjut aja lu. Ditato. Mau makan ini mungkin susah. Ya udah. Ya tetep. Jadi ini yang jalan. Itunya lah. Ya nih. Kita cobain ini apa ini ya? Kulitnya pakai apa dia nih? Cakalang. Ah, cakalang. Abon cakalang. Abon cakalang. Oh, suka wasabi? Wasabi saya suka. Wasabi Wanita sangat bisa. Seksis. Wanita SJW sangat suka. bisa. Wanita SJW kan nggak serba suka. bisa. SJW nggak suka. Ada Kita sekarang mau ngambil pasar SJW. ini makan di habis ini susah. Sabar. Pala maju. Pala nyamperin makanan. Iya, pala samper makan. Hampa. Kok ampas sih? Susah, bilang aja susah. Kenapa? Kosong. Lu jadi apa nih ceritanya? Nggak ceritanya. Saya orang pekerja keras, hard worker. Budaya Jepang. Pusing sekali, banyak kerjaan-kerjaan di kantor. Saya juga marbot. Sampingan marbot, saya job. Saya terpaksa kidal. Kalau saya pedagang ramen. Sampingannya pembalap F1. Kalau kamu? Saya preman. Sampingan guru TK. Sampingan? Nyanyi dangdut. Sampingan? Ngajar sempoa. Sampingan lagi. Guru TK. Sampingan lagi? Sampingan lagi. Wapres. Sampingan lagi? Wapres. Jangan terima. Yang Lu ya apa? sampingan lagi.
Biduan. Pegawai BS. Sampingan lagi? Pegawai Bank Syariah. Dia di counter sendiri. Di counter sendiri. Lo yang nyuruh. Counternya preman orang dia. Gua sebut Dia yang salah. nyuruh. Kalau gua sebut maksa. Gua hajar lu, gua tabok lu. Kalau enggak Lu boleh speak up lu di Twitter lu ngapain lu begitu lu. Gua nih pengen nolak tapi takut sama stick baseball. Jadi kadang suka dance. Jangan speak up goblok, gua kita habis diserang. baca denger video kita tuh harus bisa berkata tidak gitu. Iya, ya lu jangan speak up, jangan bikin tweet begitu lu. Speak up apa sih kayak tweet-tweetnya ini dah Speak kayak up gua kan bilang kita emang harus berani berkata tidak. Iya, Tapi kalau bawa stick baseball gua takut juga. Kata itu dia bilang. rame itu. Terus banyak orang yang mulai ini sepakat sama lu, lu speak up terus. oh lu. speak up yang kita bawa stick baseball. Ya gua kan ngerasa risih juga gua udah Janganlah. Jangan. terancam gitu. Janganlah. Jangan nyampe. Jangan sampai. Lama nih. Dan namanya tato, ada yang seharian tato. Gambar monyet aja, monyet sama jerapah. Biar Artinya apa? gampang. Filosofinya. Monyet kan kalau di Jepang itu kan percaya teori Darwin gitu. Hah? Monyetnya percaya teori Darwin? Iya. Nah? Iya. Bukan manusia? Bukan, monyetnya yang percaya kalau di Jepang. Monyetnya percaya kalau dia itu Kan kebalikan. Kayak di Indonesia kan kita suka telat, di sana pada disiplin. Kalau di sana Iya. maksudnya gimana? Monyet percaya jadi teori kayak kalau Darwin. kalau teori Darwin yang manusia tahu, monyet jadi manusia. Kalau yang monyet tahu? monyet manusia monyet lagi gitu. Jadi yang terakhir adalah monyet. Hah? Monyet manusia terus monyet lagi. Kalau yang di sana gitu kan, yang dipercayai. Yang dipercayain monyet. Yang dipercaya sama monyet. Kan nggak harus ngobrol sama monyet. Iya, kalau kita kan tahu teori Darwin dari museum tuh. Itu kan yang menemukan manusia, habis itu dibikin teorinya. Udah. Sana. Kok dipegang pantat? Dilecehin. Desain grafis dilecehin. Nanti dia speak up loh. Oh, ini namanya inari. Oh. Inari kulit tahu. Enak, nari. Kulit tahu. Enak. Tapi gue tuh salah satu kota yang pengen banget gue kunjungi itu Jepang. Bener, gue juga sama. Oh iya ini Inari nih. Inari, asik. Inari. Itu geter doang, hip nggak nari. Kayak gimana kalau yang nari? Ya enggak. Nama kalau yang nari gimana? Kalau yang nari gimana? Kalau yang nari gimana? Kalau yang nari Nggak ada. Ada. Nih tuh. Kalau yang nari gimana? Wih, Tangan itu ikut. Tangan itu ikut. Lu itu mah. Inari. Iya. Nah, Jangan dah, harus gimana gitu. Gimana, jangan dah. Iya. Kalau dah tuh kesannya nggak ikhlas. ini sushi. Dan faktanya ya, di Jepang itu sekarang udah banyak orang jadi mualaf. Banyak masjid. Iya, karena banyak mualaf. Jadi makanan-makanan halal juga udah semakin mudah ditemuin. Iya katanya kalau liburan di Jepang paling gampang karena makanannya banyak lah yang di sini juga gitu kayak ramen, terus kayak Dan sushi udah banyak yang halal-halal juga sih. Iya. Jadi kita aman tuh, nggak usah takut. Keselak wasabi. Ke Jepang ayo. Bikin film ke Jepang yuk. Banyak juga yang halal di ini. Semarang. Ya Semarang itu. Iya kalau mau Lu pengen gua ini. nggak mau nyari. Lu tapi mata lu ujung mana lu Kalau- kayak gua kayak counter. lihat lu doang gua. Kayak counter hip. Wih, udah berani. Ini aja. Cuma mindahin doang. Itu udang juga. Ini aja. Oh ini crepes. Ini kayaknya yang murah-murahnya ya.
Iya. Iyalah paket-paket Yang paket-paket murah ini. Tapi enak kok. Oh ini udangnya nggak mateng ya? matang. Enggak, ini mah nggak mateng. Udah di touch. Hah? Udah di touch. Udang kalau nggak matang putih, kalau udah merah gitu pasti udah keolah. Udah kolah. Udah direbus sedikit. Oh iya, Ya kan? udah mateng. Tapi lu sering makan sushi? Gua baru kemarin. Gue juga semalam gua. Karena Gua kepikiran makan sushi gara-gara semalam lagi makan sushi. Gue lagi makan sushi juga. karena anak istri gua mah. Lu semalam makan di mana kemarin? Makan di apa sih? SMS. Lah, gue di Supermall Karawaci. Lah kagak ketemu. Beda mall kali. Iya, emang. gua di SMS. Lu di mana? Supermall Karawaci. Gue sebelumnya ada pengen ke Sumarekon Mall Serpong juga. Tapi kenapa nggak jadi? Nah cuman, ini aja lah. Supermall Karawaci aja. Karena berapa hari yang lalu di SMS lu di Sushi Hero berarti? Enggak. Sushi Tei. Sushi Tei. Lu SMS berarti Gue di Supermall Karawaci. Hyundai. Bukan. Hyundai nggak ada mobil, kan Korea lagi dia makan makanan Korea. Mana? Mobil. Sushi Tei juga gua. Amazon? Sushi Tei, Sushi Tei. Oh, Sushi Tei. Sushi Tei. Anak gua tuh senang benar sushi. Si Indah yang seneng banget yang makan sushi gitu. Nih, banyak malam. Salah satunya tuh ada selebriti Jepang. Emang itu selebriti emang itu Jepang? Rai Lil Black. Oh, yang rame itu ya di TikTok. Iya, dia mantan pemain video Bokep. terus dia jadi mualaf. Lu ganti nama juga dia. Iya, jadi Nurai. siapa? Nurai Istiqlal. Nurai Istiqbal. Ke Indonesia kayaknya. Kemarin di podcastnya Densu ada Channelnya Bang Ari di Untung. ini juga Richard Lee juga Enggak ke sini dia. ke Indonesia, di Indonesia kok dia kemarin. Enggak ke GGJLS enggak. Oh, kayak GJLS nggak dihubungin. Kontak web. Kontak Tapi web. Di Indonesia banyak gua. itu tahu influencer. Lu kenapa gitu? Hah? Pas Iya, udah maksudnya- mualaf apa pas Dia belum? pas sudah mualaf. Inspirasi hijrah ya? Iya. Dia yang punya masa lalu yang kelam aja maksudnya mau berubah gitu. Iya. Yang udah Tapi di Indonesia banyak tahu influencer kita yang apa bikin masjid di Jepang apa segala macam Iya, ya. gitu. Bang Abdur kan suka itu tuh, buka open donasi dia. buat di Jepang. Ngasih tahu, iya ngasih tahu ke orang-orang kalau ada itu. Wih, itu unagi ya? Nggak berani lu. Enggak, kelewatan nih, masih ada nggak? Masih ada itu, masih ada 2. Unagi itu kayak belut. Iya tahu. Ini dalamnya kacang ya? Ini nih. Ayam. Ini ada kacangnya. Oh iya. Oh, kacang mede. Oh kalau kacang mede mana? Bang Abdur bikin itu donasi. Donasi. Hari Untung juga kan bikin masjid di Jepang. Ya. Sama ini di Maseto gitu-gitu. Tapi gue pernah ngelihat Tengku Wisnu di Living World. Hubungannya apa? Ya kan dia influencer Islam juga gitu. Iya, lagi ngomongin Jepangnya. Bukan influencer hijrah. Iya, kan temennya Ari Untung juga dia. Temennya Ari Untung di Maseto gitu. Iya, yang lagi diomonginnya Jepang, soal Jepangnya tuh. Iya. Yang iya Nggak, juga. lu pernah nggak ketemu Tengku Wisnu di Ya Living bukan, World? bukan itu poinnya. Lu tegor. Nggak enak gua dia, kayaknya gara-gara ada dinosaurus dah waktu itu. Hah? Lagi ada di pameran dino-dino gitu di Living World. Terus dia makan di Yakiniku Like. Terus? Iya kayak kaget aja gua gitu. Wah, Tengku Wisnu gitu. Hubungannya apa? Iya. Dino ini apa? Dino ada Iya, di... kayaknya- Lu dicerita kayak ngawang banget dah. Kayaknya dia ke situ karena anaknya mau lihat Mau dino. main Dino. Nah, Lihat terus dia, Dino. lu nggak tegur karena nggak enak lagi ada Iya Dino. lagi makan, takut ganggu. Lu nih nge-share informasinya banyak banget, Po. Dia makan yakiniku, ada Yakiniku Dino, like. ketemu dia. Iya. Poinnya apa?
Ya enggak, lu pernah enggak gitu lagi di Living World ketemu Teuku Wisnu? Oh, lagi cuma Apa gua pengen nanya doang, apa ada lagi yang pernah ketemu Teuku Wisnu? Lu pick me tuh. Masa cuma lu doang yang ketemu sama Teuku Wisnu? Ya lu ada juga enggak yang pernah gitu? Masa ada obrolan sehari-hari gitu? Iya. Ada nggak nih yang pernah? Yang ada nggak yang coba angkat tangan yang pernah ketemu Teuku Wisnu di Living World? Ngaku aja kali, masa ada gitu sih? Ya karena gua beberapa kali ke Living World, baru itu kan gua lumayan berapa kali juga. Baru pada saat hari itu gua ketemu Teuku Wisnu, terus gua nanya istri gua, yang itu Teuku Wisnu? Iya, sebelahnya Siren. Tegur ya. Wah, jangan lagi makan kata gua. Gua lewat aja gitu. Gua pernah hilang helm juga di Living World. hilang helm pernah gua. Maksudnya itu berarti hari yang sama. Banyak momen ya di hidup lo di Living World. Iya, maksudnya berapa kali. Tapi pada saat itu ketemu Teuku Wisnu. Itu barengan, hilang helm, ketemu Teuku Wisnu. Nggak hilang helm mah awal baru nikah dulu 2019. Ketemu Teuku Wisnu? Kemarin 2025 ini, belum lama. Pas ada Dino. Nah, Dinonya ini buat apa sih? Keterangan. Keterangan apa? Keterangan mengartikan Keterangan selingan. Anak gua lagi di rumah saudaranya waktu itu. Anak gua lagi. Saudaranya siapa? Kakaknya Siti, sama adiknya Siti, rumahnya kan deketan. Dia saudaranya Siti berarti. Di belakang, ya. Terus? Gua mau jemput anak gua, tapi gua mampir dulu ke Living World makan kan. Nah, pas gua lagi di Living World itu ada pameran dino gitu, pameran dinosaurus gitu. Jingle-nya gimana itu? Dino. Dino tergila. Nah, pas lewat kan di lobi lobi depannya banget itu dinonya. Nah, sininya Yakin Nikulai. Nah, pas gue lagi jalan, Teuku Wisnu gitu. Jadi dino itu ya penting juga karena di situ lagi ada dino, Gen. Jangan lu bilang. Maksudnya sebenarnya cerita lu kan ini awal banget nih. Kita cerita soal orang bangun masjid di Jepang, terus tuh tiba-tiba cerita, gue juga ketemu Teuku Wisnu. Ya. Itu, habis itu kapan? 2025 pas ada Dino. Nah, Dinonya itu buat apa? Keterangannya tuh terlalu melebar. Itu gitu. cara komunikasi orang Indonesia kayak gitu biasanya. Banyak basa-basinya, banyak hal-hal yang nggak pentingnya itu. Berarti beda. kayak dia nih. Iya, kalau orang Jepang tuh kan kadang langsung dia to the point. Gua ketemu Teuku Wisnu, dah. Langsung gitu doang poinnya. Misalnya. Tapi udah makan, tadi udah makan. Udah. Nah, Kalau orang Indonesia, itu mah orang Indonesia juga kayaknya begitu. Orang Indonesia coba. Udah makan belum? Udah, tadi gua pakai nasi sama sayur, sama itu. Nah, bini gua tuh masak nih ya, enak banget gitu, rasanya enak gitu. Nah, Pakai baju apa? Pakai baju coklat sama kerudung hitam. Saudara gua kerja di Pertamina. Nah, itu. Kadang-kadang ada pengen rasa menyombongkan dirinya juga gitu. Padahal saudaranya. Ya itulah, Makanya yang ngebedain di Indonesia sama di Jepang. Kayak di kereta dah. Kayak di kereta. Lu pernah nggak ketemu sama orang adek kuliah di mana gitu? Saya kuliah di UGM gitu misalnya. Oh iya, ada saudara saya juga UGM. Sekarang dia itu udah cerita itu di Indonesia tuh. Di Indonesia. Kalau di Jepang misalnya. langsung misalnya hantem ya. Misalnya lu langsung hantem ya. Tantenya. Lu ibu-ibu nanya gua. Apa? Lu ibu-ibu nanya ke gua. Oke, adek udah makan? UGM. Itu langsung. Orang Jepang.
Nggak nyambung. Saudara ibu nggak ada apa? Saya sendiri. Nah, gitu tegas orang Jepang itu. Gitu. Nggak nyambung. Ditanya udah makan. Kuliah kan tadi. Udah makan ditanya. Makan beda. Ya, ngomong loh. Lah ini dia ngomong. Lu nggak denger. Goblok. Dia nyiapin jawaban. Dia nyiapin jawaban ngasih jawab pertanyaan. Nah, gitu. Jadi itu beda budayanya. Kayak kalau ini. Apa jalannya cepet kalau orang Jepang? Apa? Ya, jalannya cepet. Kayak gimana? Iya kayak cepet banget itu kalau jalan kaki cepet. Karena gue punya tante kerja di kedutaan Jepang. Oh. Jadi ke bawah tuh, karena sering bolak-balik Jepang, ke bawah jalannya cepet banget gitu. Bahkan kalau dikejar anjing lari. Apa? Ya kalau dikejar anjing lari dia. Anjingnya. Anjingnya. Gitu. Karena kan orang Jepang kan dia nih pernah nih ya. Ini lagi ini. Bohong. Rumahnya kan di Depok ya. Di Hook gitu dah rumahnya. Terus? Hook ada pohon-pohon apa gitu. Terus? Dia pernah lagi di mana ya, di Bandung apa di mana gitu, dikejar anjing. Dia jalannya cepet banget, jadi nggak kejar-kejaran, saking dia kenceng jalannya. Ini dia jalan, set nih anjing. Anjingnya maju apa mundur? Maju awalnya. Pertanyaan lu juga aneh banget. Pertanyaannya juga udah nggak. Iya kan? Coba lanjut udah awalnya. Terus, aneh tante lu. Mau jalan itu, set. Itu jadi gini. Pas Muter kali lama-lama anjing bukan mundur, muter kali jalannya. enggak lari ke sono, tetap jalan gini, set gini. Nah pas anjingnya mundur tante lu? Tante gue nengok, lah anjingnya ke sono, tante gue nyamperin, ini dia kesini, lah, gue kan yang nungguin, ini mau gimana ya kata gue. Lu lihat? Iya terus, tante gue capek, istirahat, anjing capek tapi jauh sono, pelan nyamperin, pas udah dekat lagi, wah baru, wah. Aneh banget ya. Karena lama dia di kedutaan Jepang. Absurd. Kartun. Gitu. Kartun. Aduh absurd habis. Siti juga jalan cepet banget Siti. Jadi gara-gara kedutaan Jepang. Emang dia orang Jepang. Kalau dia karena lama kerja di LBC. Standby dia kasih. Budaya enggak. Rumahnya kan deket. Jadi biasa mepet berangkatnya. Jadi udah tinggal jalan cepet-cepet terus ke bawah gitu. Sekarang sampai sekarang. Tapi kan dia dekat, cepet tapi cepat berhenti. Kalau orang Jepang kan. Tapi kan lumayan jaraknya. jauh, Hip. Kan LBC di Tang City depan, rumah mertua gue sini. Cuman jalan biasa mepet-mepet kalau kerja, jadi jalan cepet di pinggir-pinggir ruko gitu kan. Kebiasaan set, tuh. depan awen naik tangga, set turun, dankin, belok kiri gitu-gitu. Terus jadi kebiasaan. Kebiasaan, jadi Pas kapan tuh momennya? gua Lagi tidur. mau beli sepatu gua, Oh, pas beli lagi mau beli sepatu. Di mall. Dia jalan cepet banget. Gua baru nyampe, dia udah nyampe lama. Gua baru beli kanannya, dia udah kanan kiri. Hah? Gue baru beli yang kanan, dia udah kanan kiri gitu, cepet. Ya tinggal. Lu beli yang kanan ya pasti dapat yang kiri lah. Iya, Suka maksudnya kayak dia ini nggak kayak misalnya dia mau milih sepatu nih karena cepet. Waduh kelewatan gitu. berapa kali. Satu, yang ini nih, nomor 38. Jalan terus nyampe rumah, beda warna. Apanya? Ya sepatunya karena yang merek depan, nomornya. Oh, Gitu. suka buru-buru berarti itu mau orang. Paling berarti. Bukan Ya enggak, kalau kan dicek lagi, dicek di kasir. Ini sepatunya ini yakin beda warna kan kelihatan. Dia kan biasa Bukan gara-gara jalan cepet. Nyampe rumah sepatunya di beda warna, goblok. Ya Allah. orang gue yang lebih tahu dia, harus Iya, istri kok gue. Ya tapi nggak mungkin po kayak gitu mah. Ya gue juga berapa kali ketemu Siti kayaknya nggak sampai segitunya dah Cepet jalannya kalau di Siti. sini dia suka jalan cepet. Ya Iya. secepet-cepetnya jalan sampai Esan gitu cepet. sampai beli sepatu. Itu mah gara-gara ngejar Esan. Atar gitu. Bukan gara-gara ini.
Masa ada orang beli sepatu? Karena Ini dapat di sini dapat kanan, di sana dapat kiri. Jadi pas nyampe rumah beda. Lah itu mah nyolong sepatunya. bukan gitu, Gen. Maksudnya elunya bukan maksud ini dapat kanan, situ dapat kiri. Ya terus Dia jalan nih, nyampe toko sepatu, nyampe nih, mau beli yang ini. Gitu. Ya saya yang ini. Pas dibungkus dia udah keburu yang ini, udah beda model, beda merek apa gitu. Kan makanya Saking cepetnya. keseringan, mana kadang-kadang sepatu anak-anak dia sampai sakit banget kakinya gitu. Kecil gitu. Ya kata gue makanya pelan-pelan kalau apa-apa dilihatin. Kalau jalan Cepetan. ya secepet-cepetnya jalannya Siti lah. Nggak mungkin sampai masa sepatu udah tahu kekecilan dipaksa ya. Sampai kan sakit orang kekecilan sepatu. Lebarnya kurang, panjangnya kurang. Jadi udah ketekan dari sini, tekan dari sini gitu. Jadi tolak nggak usah pakai. Mana jalannya cepet ya kan? Mana jalannya cepet. Jalanan cepet tuh. Wah, ampun. Nggak pernah gue ngeliat segitu ya Siti. Bohong, memang gue pernah. Ya kan nggak semua momen di hidupnya Rispo lu ngeliat. Ini kan Rispo sendiri yang ngerasa. Ya gue juga berapa kali ketemu Siti tapi nggak mungkin lah. Lagi juga nggak mungkin. Ada Risponya nggak? Lu ketemu Siti itu? Apa? Pas lagi ada Rispo. Ya ada lah, Risponya juga ada. Ya ada juga yang nggak ada, mungkin pas Risponya lagi ngapain ketemu. Ya nggak, kalau mungkin kan lagi rame terus kita ketemu. Jangan kelihatan sempit apa-apa kata gua. Tapi dia menyesuaikan nggak po? Kalau misalnya ke DPRJ kan kadang padat tuh. Dia tetap cepet. Maksa gitu apa mau menyesuaikan? Enggak, dia kalau tergantung situasi gitu. Kalau dia tuh kalau kosong nggak ada apa-apa banget gitu. Misalnya jalan di tempat kosong, hutan, belantara gitu, sepi. Oh, kalau PRJ berarti masih nyesuaiin ya? Kalau di PRJ mah masih kalau ada orang lain itu masih nyesuaiin. Gitu. Kalau kayak misalnya jalan dari sini nih ke sini kayak nabrak Lebih orang gila. Kan jalan misalnya dari sini, dia mau ke sono, cepet banget, nabrak tembok, jeleduk, dia berbalik lagi, jeleduk gitu. Kata gua, berhenti aja kalian, tembok ini kamu tabrak-tabrakin. Gitu. Kayak interview orang gila. Lah kata gua nggak mau berhenti ini. Tembok udah dar. Masih. mobil-mobilan gedar. Kayak yang itu apa pembersih lantai gitu dar. Yang gua heran gitu secepat-cepat tadi. Lanjut terus. Ini ya, dia bisa berhenti. Goblok nah gua. Bisa berhenti kalau dia mau gitu. Cuman Berarti nabrak gitu. iya, terus tahu-tahu pada sakit ngurut lagi gitu. Pulang ngurut ngapa? Hantem-hantemin tembok. Sama siapa? Aku kecepatan jalan. Gua harus nenangin lagi, apa lagi gitu. Problem juga tuh po di rumah tangga lu po. Kalau kayak begitu gitu ya. Cepetan. Gue momennya belum gue nikmatin, tahu-tahu udah berganti gitu. Ya masalah mah kalau ada aja, mungkin jalan, orang nganggap nggak masalah. Kalau lu jalan pelan banget. Ya nggak, sedang pelan. Dari sini sampai parkiran mobil bisa berapa lama lu? Itu mah nggak lama, setengah jam udah kelar. Yang deket situ doang. Gue kan setiap momen gue nikmatin. Lu pernah jalan bareng itu nggak? Kayak misalnya kayak di Jogja kan ada Gembira Loka. Pernah. Gembira Loka, nah sama Siti gitu lu coba jalan bareng itu pernah nggak? Pernah. Nah itu gimana? Gimana tuh? Gue masih jerapah, dia udah kudanil. Gue masih di Dia udah jerapah. muter berapa kali tuh? Udah kudanil. Wah, terakhir itu bukan di Gembira Loka tapi Di mana? Bali Zoo. Oh Bali Zoo. Bali oke. Zoo. Lu baru jalan lu. Udah nyampe setengah. Lu Hewan baru pertama. seperempat. Gua baru hewan ketiga. Gitu. Dia? Apa hewan ketiga lu? Apa? Hewan ketiga kan biasanya ada jenis-jenis. Burung biasa. Burung gereja. Kagak. Belum masuk kalau burung gereja mah. Burung-burung yang Burung-burung unik-unik unik-unik gitu. gitu, Kan kan. di kebun binatang itu depan masih hewan yang burung-burung gitu. Terus lu jalan tuh masih di Burung. Nah Siti udah sampai mana? Gua udah nggak tahu. Saking cepetnya gitu. Oh, udah mana nih gitu. Ditelepon, lu Telepon nggak? Ditelepon. Ya kamu di mana?
Udah di rumah. Rumah Bali apa? Jakarta. Lu jadi Bali Zoo masih? Masih di Bali Zoo. Masih di hewan? Kan tiket kita bareng yang kata gua. Dia jalan. Ya ini nggak tahu, aku naik pesawat apa tadi ya? Lah ini tiketnya di aku gitu kata gua kan. Terus? Udah kesini dah, gitu. Gua sambil nungguin jalan lihat-lihat hewan, udah nyampe lagi. Cepet. Mana? Matanya Ngos-ngosan. Ngos-ngosan gua. matanya kayak orang gila. Kayak kosong banget kasihan. Sumpah gue Capek kasihan banget gitu. Kayak capek banget dianya. Jakarta, Bali lagi gitu. Jalan kaki. Gua nggak mau nanya, nggak enak. Gua kan ngargain istri. Nah, terus ini. Tapi lu pernah ngomong serius nggak ke Siti soal masalah jalan seperti ini? Pernah. Karena ini kan masalah lumayan Iya. repot nih. Pernah biasa sebelum tidur kadang kita ngomong gitu. Pernah nanya nggak lu kenapa dia sebabnya? Kan biasanya Dia orang tuh pernah, makanya gue tahu. ada trauma di masa lalu. Kalau dia karena kerja di LBC. Oh, jadi terbiasa jalan cepat. Terus maksudnya untuk berhenti jalan cepat ini kan karena ngerepotin lu juga kan? Udah coba ini belum? Katanya lu? pernah juga ngejar-ngejar si Esan jadi kelewatan. Ya. Esannya udah tiduran di rumah, dia masih lari-lari jalan-jalan keliling. Kayak gitu. Yang- Gitu kan? Kayak gitu yang awal-awal gue benahin lah di rumah tangga gue. Misalnya gue ke jalan kemana gitu, dianya udah nyampe mana. Lu nggak pernah nyoba ini kayak apa? Biar memperlambat gitu, kayak dibatuin gitu. Pokoknya misalnya kayak dipasang tali. Tasnya gitu atau tasnya? Iya, dia pakai tas tapi isinya batu berapa biar berat kilo. gitu, biar Atau ini ditaliin belakangnya kayak batu gitu. Jadi dia agak lambat gitu. Enggak, gue nggak mau kalau sampai harus kayak gitu kan. Nyiksa ya jatuhnya. Yang orang ngelihatnya lagi jalan sama gue, istri gue ngapa gitu Kayak lagi di stand up fest kayak lagi gitu di kan. stand up fest gitu kan, bawa batu kan kayak pengen berak banget gitu kan. Jadinya ya udah. Atau pakai gelang kayak yang itu kan suka ada tuh yang di mall-mall tuh yang apa karet yang anaknya pakai inian tuh. Iya. Diikat di leher atau di mana itu di tangannya sama-sama di tangannya. Nah, lu sama anak lu sama si Siti pernah nggak? Enggak gua kalau sampai kayak gitu enggak lah gua. Nggak sanggup juga responnya. Iya, gua omongin aja pelan-pelan gitu. Apa lu bilangnya? Ya gua nih kan kadang kaki asam urat, sakit gitu, jalan nggak bisa ngimbangin terus gitu. Jadi apa solusinya tuh di rumah tangga lu? Solusinya gimana nih gitu, karena aku nggak bisa kalau terus harus ngikutin kemauan kamu dengan kecepatan jalan kamu, sementara speed aku cuma segini, speed kamu di Beda di atas speed rata-rata. Iya. Dan sampai ini meledak di nanti umur pernikahan yang udah mulai makin banyak Ya, gitu kan. jangan sampai ini jadi alasan kamu buat nanti saat kamu jenuh kamu jalannya pelan gitu. Iya. Kayaknya aku nggak mau lagi gitu karena aku pengen yang cepet-cepet aja. Ya, akhirnya? Udah. Terus gue ya udah sabar yang gitu kata gue. Ya emang tujuannya menikah kan untuk saling melengkapi gitu. Kamunya gini, akunya ngerti. Akunya gini, kamunya coba ngerti lah gitu. Ya malah makan. Tapi sekarang katanya itu udah lumayan membaik. Udah mulai Siti agak lambat sekarang Siti ya. Siti agak lambat. Lunya yang agak cepat sekarang ya? Lebih cepat katanya. Nggak, guanya tetap, dianya agak melambat dan dia udah mulai ngimbangin. Sekarang dia jalan kayak kaki satu gitu. Oh, biar memperlambat. Oh. Masih nabrak-nabrak nggak tadi? Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Alhamdulillah. Kayak dia kaki satu diangkat kayak tak. Jadi gua masih bisa ngimbangin. Cuman awal-awal lompatnya tinggi. Tinggi banget. Tinggi banget. Ya nggak kayak keper gitu kan. Gua jalan gitu Gua jalan 5 langkah, dia lompat sekali, cepung nyampe sampai gua dia cetak gitu. Jadi, Kayak kodok ya? bukan kayak kodok sih, Gen. Apa sih ya yang Tetap manusia. Ya maksudnya lompat-lompat. Kayak ada per gitu kakinya. Oh. Kayak ada per gitu. Tung 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 gitu. Belami. Dan udah mulai ke ini lagi, berkontrol lagi ke dokter saraf juga. Mual-mual nggak waktu awal ini? Dia sempet nggak? Awal-awal mual sih enggak, cuman
beberapa kali ankle. Oh. Ankle-nya dia. Ya karena kan kaki satu nahan tubuh, satu gitu. Tak. Gue bilang coba, ya berapa kali lompat ganti aja gitu, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa sih, istri lompat satu kali gitu. Nasihat dari lu yang menurut lu ini kata-kata mutiara banget. Ya, untuk orang-orang di luar sana yang mungkin istrinya atau suaminya jalan terlalu cepet gitu kayak kata-kata mutiara yang mungkin itu bisa membuat Siti akhirnya mau mengurangi jalannya. Nah, Tidak peduli, gue bilang langkahmu terlalu cepat, karena cepat atau lambat tidak masalah buat aku gitu. Yang terpenting adalah kamu terus melangkah dan kita melangkah bersama sampai akhir masa hayat gitu. Oh itu kata-kata lu. Kata-kata lu. Siti bilang apa saat itu? Kata-kata mutiara yang lu inget banget kata-kata. Yang paling gua inget terus dia, kamu ngapa gitu. Oke. Kata-kata sampingan. Terus saya Main diganti. Terus. Iya udah. Terus kata-kata sampingan. Kalau dalam bahasa Jepang dalam bahasa Jepang ada pesan apa nggak? Dalam bahasa Jepang. Ke orang-orang dalam bahasa Jepang. Sukune. Apa? Sukune. Oh, sukune. Isko namanya desu ka? Ta Hamidu Majid. Artinya Jika. Sukune jika. Bukan. kata gitu. Bukan satu kata. Iya, jika tuh yang mana? Jika Enggak bisa yang jika yang mana, ini mau keseluruhan. Ya, oke, terus. Jika kamu merasa lelah, istirahat boleh, nyerah jangan. Karena Panjang. yakinlah dan percaya bahwa apa panjang. iya Jepang tuh gitu ya. Ngeluh. Belibet gitu. Susah kalau di Indonesia ini. Karena gimana? simple mereka, kita panjang, iya. mereka tuh jadi simple. Efektif kan orang Jepang kan. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Sudah main di sini. Pulang naik apa? Motor. Mau bawa. Enggak. Mau bawa. Oke, ya udah makasih ya. Makasih ya. Itu kapan-kapan main. Tinggal di mana? Kemana? Jepang. Orang Jepang. Jepang Oh, asli. orang Jepang. Jepang. Di mana ya Jepangnya? Yang rame itu. Tokyo. Bukan. Kyoto? Kyoto. Oh. Kyoto sama Osaka juga ada kontrakan di situ. Pandeglang. Ngekos di doang. Pandeglang. Pandeglang. Oh. Karena kalau dari Pandeglang kan mau ke Jepang udah deket. Kasihan. Oke, makasih ya. Lihat siapa itu. Makasih ya. Makasih ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Totemo desuki toreyo. Arigato sumo. Arigato. Terima kasih besar karena sumo kan besar. Banyak. Boleh. Terima kasih. Boleh.